saja, karena rumus dari uji T itu adalah rata-rata B itu datanya. Rata-rata B, selisih antara sesudah dan sesudah, dibagi dengan standar apa SD kemarin, variansi ya, dibagi akar M, yaitu akar dari sampelnya. Jadi kalau manual itu kita pakai Excel, biasanya kita hitungin satu-satu banyak kolom di sini ya, kita hitungin kolom-kolomnya, nanti dimasukkanlah ke dalam rumus dapat standar deviasinya atau variansinya, baru masukkan ke rumus uji T-nya, dapatlah hasil 10,53 ya. Kita mulai lah nanti kan pakai manual loh, karena nggak perlu, kecuali memang diperlukan ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian kita tadi dapat yang hitungnya itu 10,53, kita akan bandingkan dengan tabel. Kita lihat dulu. Kita terima, kan kita pakai terima A ya. Kita terima A kalau dia lebih dari tabel. Ini dia tabelnya. Ya. Jadi ini tabel, cara bacanya itu pertama kita lihat dulu DF-nya, derajat frekuensinya. Jumlah sampelnya ada 12, dikurang 1 dapat 11. Jadi nanti di sininya kita ambil V-nya itu yang 11 ya. Kemudian kita hitung signifikansinya 1 dikurang alfa per 2. Ingat alfa itu berapa? 0,05. Nolnya 1 aja dulu, 0,05. Jadi di sini 1 dikurang alfanya 0,05 bagi 2. Berarti 1 dikurang 0,05 bagi 2 itu 0,025 ya. Dikurangi jadi 0,975. 0,975 itu yang ini. Ya kan? Udah belajar di sini, coba tulis apa? Nah, ini kita kaitkan 0,975 dengan 11. Dapatlah 2,220 ya. Jadi tabelnya adalah 2,2. Karena T itu lebih dari T tabel, maka AA diterima. Jadi kalau pada T itu dengan T tabel, beda kriterianya dengan signifikan. Kalau di perhitungan kita terima A kalau T itu kurang dari T tabel, dan terima A kalau T itu lebih dari T tabel. Kembalikan ini kan, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari. Yang ini lebih dari, yang ini kurang dari. Jadi perhitungan manual sama SPSS kriterianya itu berbeda. Makanya kalau kalian usul skripsi, kalian bikin kriterianya itu memang kriteria yang SPSS pakai signifikansi, bukan nilai dihitung dengan tabel. Karena itu yang untuk mahasiswa ngomong-ngomong ini ikut kopi ini, dia kriteria ujinya pakai dihitung dengan tabel. Sekali kerjakan pakai SPSS, nanti tak nyambung. Ya pakai itu jadi terima 0 bila signifikan lebih dari 0,5. Pakai itu hitung tabel kalau memang kalian manual. Oke? Jadi setelah kita tuliskan hipotesisnya, kita tulis kesimpulannya karena A dan 5 artinya terdapat berbeda. Gitu ya. Nah, ini kan pakai manual nih. Bagaimana kalau kita pakai SPSS? Caranya ini proses pagi. Caranya adalah karena ada data sebelum dan sesudah, itu namakan sebagai pre dan post. Ininya pre-test, ininya post-test. Desimalnya udah ditentukan. Kalau sudah, kita langsung ke sini. Ya. Data di PowerPoint itu tidak bisa di-copy langsung ke SPSS. Jadi kalian harus copy-nya ke Excel terlebih dahulu. Yang ini pre-test, yang ini baru kita copy-kan ke SPSS. Nah,
Kalau dari ini kelihatan normal nggak? Dia di persekitaran itu kan? Di persekitaran garis kan? Ya. Dari sini juga kelihatan dia normal nggak? Bisa normal. Ini lihat nih dari hasil tes abnormality-nya. Normal nggak? Berapa tuh? 0,281 dengan 0,238. Normal nggak? Normal. Normal karena tadi yang kita harapkan normal itu dia H0 diterima kalau signifikannya Lebih baik dari ya kan? lebih dari. Pemanjangan ya benar. Di sini kita terima H0 jika signifikan lebih dari 0,05 dan terima AA jika signifikan kurang dari 0,0. Di video ini ada semua ada yang mau disita nggak ya? Ini ada tinta. Ada nggak kalian yang coba amal soleh hari ini? Waktu sambil perhatikan ya. Tapi itu ada tinta nih. Allah yang habis sekali. Nanya nih. Ternyata dia normal. Nah, Nanti kita kerjanya ganti remote aja ya. Nah, ini misalnya dari remote tadi di kelas 11 ngajar. Ini ujinya uji perbedaan menggunakan model Google ini terhadap pemahaman konsep statistik mahasiswa PGRI kelas 6. Tadi nanti ya, sekarang itu nanti. Nanti, berarti kan satu kelas aja kan? Pertama kita pemeriksaan asumsi dulu. Kita uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas, langkah yang pertama kita tuliskan hipotesis ujinya. Lalu H0 itu apa, HA itu apa. Kemudian ibu tuliskan statistik uji menggunakan Sapirowirt karena datanya tadi sedikit kan. Rumusnya nanti boleh dicari. Kriteria ujinya terima H0 kalau signifikan lebih dari 0,5 dan terima HA kalau signifikan kurang dari 0,5. Hasilnya hasil uji hipotesisnya yang ini ya, kita copy lalu kita paste di sini. Ini adalah hasil uji hipotesis. Dapatlah datanya seperti ini. Kesimpulannya apa? Pada pretest diperoleh nilai signifikansinya 281 lebih besar jadi dari maka H0 berdistribusi normal. artinya data Berdistribusi normal. normal. Itu kita bikinnya ya. Kemudian karena normal, yang kedua kita lakukan uji hipotesis. Kalau normal kita bisa menggunakan uji T sampel berpasangan atau parent sampel t-test. Kalau dia normal, kita bisa menggunakan uji T sampel berpasangan atau parent sample test. Hipotesisnya nanti seperti ini, H0 itu tidak terdapat perbedaan dan HA itu terdapat Perbedaan. Statistik ujinya pakai ini, ulang aja. Parent sample test berbantuan ekspresi Nova kalau kita pakainya aplikasi ya.
Jadi data ini kan kita udah ngeceknya normalitasnya nih, dia normal. Kalau normal, berarti kita bisa pakai uji sampel berpasangan kan? Kayak ini kan tadi keterangannya. Kalau normal, kita bisa pakai uji sampel berpasangan. Berarti sekarang kita tinggal uji kan ya? Caranya adalah di analyze, lalu pilih apa tadi? Compare means, lalu pilih apa? Pair dan contrast. Oke? Sekarang kita pindahkan kita sama prosesnya ke dalam. Kita pindahkan di nol itu apa? Ini ulangi, kita tesnya dimasukkan ke dalam. Prosesnya juga dimasukkan ke dalam. Lalu klik oke. Dan kemudian ini dia hasilnya. Nah, hasil ini kita copy, kita masukkan ke Word, ke hasil uji hipotesis. Hasil ujinya jangan kita geser dulu. Kita geser dulu. Kita geser dulu ya. Mungkin bisa digeser dulu. Nampak lah ya detailnya. Nah, nampak nih hasilnya. Hasilnya itu lihat di sheet detail. Detailnya adalah berapa? 0,000. Berarti dia kurang dari 0,5. Kalau kurang dari siapa yang kita terima? HA tadi apa kalau pada uji perbedaan? Ada pengaruh. Terdapat pengaruh. Perbedaan. Artinya terdapat perbedaan antara apa, sebelum dan ya. Udah dapat jawabannya, ternyata terdapat perbedaan. Karena tadi kan kita uji perbedaan. Oke? Ada pertanyaan nggak nih? Mau kalian coba nggak? Mau. Tuh, ketik Pak. Ketik dulu ini di Excel. Jangan langsung ke SPSS ya.